Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Rahmawan dari Prodi Teknik Informatika. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengkonfigurasi NIC untuk menggunakan DHCP pada Windows. Di sini peralatan yang dibutuhkan adalah wireless router, 2 komputer, dan Ethernet kabel. Karena pada video kali ini saya melakukan konfigurasi secara virtual, maka saya menggunakan software paket tracer ini. Jadi langsung saja kita mengikuti tutorialnya. Jadi di step yang pertama, connect the host to the router. Jadi sebelum kita mengikuti instruksi, kita menyediakan peralatannya dulu. Untuk wireless routernya sendiri kita bisa cari di network device, lalu kita masuk ke wireless device, kita cari home router. Nah, lalu setelah itu kita cari di end device, kita pilih PC, 2 PC ya. Nah, kedua PC ini kita ganti namanya menjadi host 1 dan host A dan host B. Lalu setelah kita menyediakan peralatannya, ada satu lagi, Ethernet patch cable, yakni yang berjenis straight through cable. Kita cari saja di connections straight through cable, yakni yang garis panjang yang hitam yang biasa bernama chopper straight through. Nah, lalu pada di langkah pertama, untuk komputer host A, plug one end of the Ethernet patch cable into port 1 of the router, yakni kita sambungkan dulu ke router di port 1 dari routernya sendiri. Lalu di langkah selanjutnya kita sambungkan kabelnya pada port di komputer. Sepertinya langkah ini berlaku juga kepada host B. Jadi langsung saja kita sambungkan, kita klik routernya, kita pilih gigabit internet 1, lalu kita sambungkan ke komputer host A. Untuk yang langkah pertama kita pilih fast ethernet 1, lalu langkah selanjutnya kita klik lagi, kita klik lagi kabel straight through nya, kita klik di routernya dulu, kita pilih port yang kedua, lalu kita sambungkan kepada komputer host B, kita klik fast ethernet 1. Lalu pada langkah selanjutnya sepertinya ini adalah langkah yang bisa kita lakukan pada komputer asli. Kita langsung saja ke step kedua. Di step kedua kita mengsetting host A, NIC-nya host A untuk menggunakan DHCP. Sebenarnya langkah-langkah ini juga hanya bisa kita lakukan pada komputer asli. Oke. Lalu ada pertanyaan, di Ethernet Properties Windows ini juga dilakukan pada komputer asli. What is the name model number of NIC di connect using? Jadi di komputer asli kita bisa melihatnya di control panel. Kita klik network and internet, kita klik network and sharing center, kita klik change adapter settings, lalu di Ethernet kita klik kanan properties. Nah, di sini NIC dari komputer saya bernama Realtek PCIe GBE Family Controller. Lalu bagaimana jika kita melihat NIC pada komputer virtual? Itu bisa kita lihat pada di sini, klik host A, lalu klik
fisikal. Fisikal ini adalah bagian hardware dari komputer virtual. Nah, nama NIC dari komputer virtual saya adalah PT Host NM1AM. Kita salin saja namanya untuk diisi di Word. Lalu pada pertanyaan yang kedua, apa saja item yang digunakan untuk mengapply IP addressing. Jadi bisa kita lihat pada host A di konfigurasi. Di sini tertulis ada dua IP, yakni IP4 dan IPv6. Kita tulis saja. Lalu kita beralih ke langkah selanjutnya. Sepertinya langkah D sampai F ini sampai G adalah langkah yang bisa kita lakukan pada komputer asli. Jadi kita langsung saja ke step ketiga, yakni melakukan pendataan pada host A, pada IP address host A. Caranya bisa kita lakukan dengan cara mengopen command prompt dan mengetik ipconfig at all. Kita klik saja di desktop, kita pilih command prompt. Nah, di sini kita ketik ipconfig/all. Kita enter. Nah, di sini muncul beberapa informasi mengenai IP address komputer kita. Lalu setelah selesai, ini seperti contohnya, kita mengisi pertanyaan, apa IP address dari komputer kita. Bisa kita lihat di sini, IP address masih 00, yang berarti ini masih belum diisi. Jadi cara mengisinya yakni dengan kita pergi ke konfigurasi, kita pergi ke fast ethernet 0, kita pilih DHCP pada IP konfigurasi. Nah, otomatis pada IP4 address dan subnet mask-nya akan otomatis keluar. Jadi kita kembali lagi ke command prompt, kita enter sampai selesai. Lalu kita ketikkan kembali ipconfig untuk menentukan apakah IP address-nya sudah tertulis. Nah, di sini bisa kita lihat IP address-nya dan subnet sudah tertulis. Jadi tinggal kita salin saja. IP address yang kita dapatkan adalah 192.168.0.100. Ke pertanyaan selanjutnya, apa subnet mask dari komputer? Subnet masknya sudah tertulis di sini juga, yakni 255.255.255.2.0. Ke
ke pertanyaan selanjutnya, apa default gateway dari komputer? Default gateway di komputernya bisa kita lihat di sini, yakni 192.168.0.1. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa DNS server dari komputer? DNS servernya adalah, di sini bisa kita lihat DNS servernya masih belum diisi karena pada konfigurasi komputer host A kita masih belum mengisinya. Kita bisa mengisinya dengan cara pergi ke config, lalu ke setting. Di setting kita ganti lagi DHCP dari gateway IPv4 ke static. Kita tulis kembali default gateway dari komputer host A, yakni 192.168.0.1. DNS servernya saya pilih 1.1.1. Lalu ketika sudah selesai, kita kembali lagi, kita ketik lagi ipconfig untuk mengecek apakah sudah terisi. Nah, di sini bisa kita lihat DNS servernya sudah terisi dengan 1.1.1.1. Jadi kita isikan di sini. Pertanyaan selanjutnya adalah MAC address dari komputer kita adalah, di MAC address-nya kita bisa lihat di konfigurasi. Kita klik Fast Ethernet. Nah, di sini terdapat kolom MAC address. Nah, ini kita salin saja. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah DHCP enabled? Kita jawab ya. Pertanyaan selanjutnya, apa IP address dari DHCP server? Kita bisa ketahui di desktop lagi, di command prompt. DHCP servernya sama dengan default gateway, yakni 192.168.0.1. Pertanyaan selanjutnya, jadi di dua pertanyaan akhir ini sepertinya hanya bisa kita lihat pada konfigurasi komputer asli. Jadi kita lewati saja. Typing your IP address, for example. Jadi di sini kita disuruh untuk mengetik ping pada IP address kita, di mana IP address kita adalah 192.168.0.100. Jadi yang kita lakukan adalah kita ketik ping, lalu kita tulis IP address kita 192.168.0.100.
Setelah itu kita klik enter. Jika muncul tulisan seperti ini, maka tandanya adalah berhasil. Sama seperti yang dicontohkan. Lalu kita beralih ke step yang keempat. Sama seperti step dari pendataan host A, kali ini kita melakukan pendataan pada host B. Jadi kita beralih ke host B. Kita klik host B. Lalu seperti yang dilakukan pada host A, kita pergi ke Fast Ethernet dulu. Kita pindahkan dari statik ke DHCP untuk IP konfigurasinya. Ketika sudah keluar, kita kembali ke setting. Lalu dari DHCP ini kita ganti ke statik dulu. Lalu untuk mendapatkan datanya, kita harus pergi ke desktop dan command prompt. Kita ketik kembali ipconfig /all. Pada konfigurasi, kita klik setting, lalu kita pindah ke static, lalu kita ketikkan kembali default gateway dari host B. Lalu pada DNS servernya kita ketikkan kembali 1.1.1.1. Jika sudah selesai, kita kembali ke command prompt. Kita ketikkan kembali ipconfig /all. Lalu jangan lupa ketika kita sudah mengubahnya, kita kembalikan lagi ke DHCP. Nah, ketika sudah selesai, kita kembali ke command prompt. Kita ketik ipconfig /all. Nah, di sini sudah keluar DNS servernya dan IP address-nya juga sudah keluar, subnet mask, default gateway. Lalu kita kembali ke pertanyaan. IP address dari komputer host B adalah 192.168.0.101.
subnet masknya adalah 255 sama lalu default gateway-nya adalah 192.168.0.1. Lalu DNS server dari komputer host B adalah yakni 1.1.1.1. Dan yang terakhir adalah IP address dari DHCP server dari komputer B. Ini sama dengan default gateway. Jadi sudah, kita ke step kelima. Server address IP address information. Jadi di step kelima ini adalah untuk men-setting static IP address informasi. Jadi tata caranya adalah memilih radio buttons, use the following IP address and use the address. Enter IP address information to the ping IP address for host B. Jadi di step kelima ini kita disuruh untuk melakukan ping pada IP address komputer host B. Kita ketik ping, lalu kita ketik IP address host B yakni 192.168.0.101. Kita klik enter. Ya, berhasil seperti pada contoh. Lalu di step ke-6, memverifikasi konektivitas. Untuk pertanyaan pertama, apakah ping berhasil? Yes. Oh maaf, dari step ke-6 ini kita disuruh untuk dari komputer host B untuk mengetik ping IP address dari host A. Jadi di sini kita disuruh untuk mengetikkan IP dari host A pada komputer host B. IP host A adalah 192.168.0.100. Kita klik enter, apakah berhasil? Ternyata berhasil. Kita ketik yes. Lalu di langkah ke B ini adalah kebalikannya. Jadi di komputer host A kita mengetikkan IP address dari host B.
kita pergi ke host A, desktop, command prompt, kita ketik ping 192, kita ketik IP dari host B 168.0.101, kita klik enter, ternyata berhasil. Kita ketik yes, lalu di tutorial berikutnya kita akan mencoba mengkonfigurasi wireless network. Alat-alat yang dibutuhkan adalah sebuah komputer dan wireless router, lalu kabel Ethernet. Ya, kita persiapkan dulu barang-barangnya. Yang pertama adalah ada wireless router, dan yang kedua adalah satu PC. Untuk langkah-langkahnya sendiri, yang pertama adalah connect the computer to the router. Jadi untuk mengconnect komputer pada jadi setelah kita sudah menyediakan kedua hardware tersebut, kita sambungkan dengan kabel. Nah, ketika sudah selesai, kita kembali ke Word. Kita ke config, kita setting, ke face Ethernet, kita pindah ke DHCP. Ketika sudah keluar, kita pergi ke desktop, kita run command ipconfig, dengan IP address ini kita masuk ke web browser. Kita tuliskan IP address-nya di web browser 192.168.0.100. Lalu ketika sudah muncul IP address-nya, kita pergi ke desktop, ke web browser. Kita ketik sebentar. Sebelumnya kita ke command prompt dulu. Kita ketik ipconfig
di informasi default gateway kita masukkan ke web browser. Jadi 192.168.0.1. username-nya kita isi admin, passwordnya kita isi admin. Nah, kita sudah masuk ke dalam web browser. Lalu kita kembali ke Word. Untuk router address informasinya IP address IP address-nya kita isi dengan 192.168.0.1. Lalu subnet mask-nya adalah kita ganti dulu ke 255.255.0. Kita ganti static DNS-nya jadi 88.8.8.8. Di IP address juga, mohon maaf, kita ganti dengan 20. Jadi di sini kita ganti dengan 20. Subnet masknya adalah 255.255.255.0. Untuk router name-nya sendiri adalah kita save setting dulu. Belum diganti. First time out.
router name-nya sendiri, yaitu kita ganti dengan wireless router. Jadi nama routernya adalah home router PTAC. Lalu ke pertanyaan selanjutnya, yakni DHCP server setting informasi, start IP address. Untuk nama dari routernya sendiri opsional, terserah. Saya pilih nama Cisco. Lalu start IP address-nya. Kita kembali ke web browser. Kita ketikkan kembali gateway defaultnya 92.168.0.1. Go. Jadi salah ya, itu tadi sudah diganti menjadi 20. Username-nya kita masukkan admin, passwordnya juga kita masukkan admin. Sudah, kita masuk. Lalu kita kembali ke Word. Start IP address-nya adalah 100. Maximum number of user 50. Lalu router username and passwordnya adalah admin dan admin. Lalu SSID kita isi dengan SSID 1. Oke, langkah selanjutnya adalah sepertinya langkah selanjutnya sampai D ini adalah langkah yang bisa dilakukan untuk konfigurasi IP di konfigurasi wireless network di komputer yang asli, di wireless router yang asli. Jadi kita langsung saja ke langkah yang E,
Untuk langkah yang ini menyuruh kita untuk mengecek apakah default gateway-nya berhasil atau tidak dengan cara ke command prompt dan mengetik ipconfig. Kita kembali ke command prompt, kita ketik ipconfig dan default gateway-nya keluar berhasil. Default gateway dari komputernya adalah 192.168.20.1. Login the router. Jadi kita disuruh untuk masuk ke dalam router. Kita beralih ke step yang kedua, log into the router. Jadi kita disuruh masuk ke dalam routernya dengan cara yang sama, yakni dengan masuk ke web browser. Lalu kita ketikkan default gateway kita, yakni 192.168.20.1. Username admin, passwordnya admin. Sudah selesai. Lalu di Windows Security, enter administrative user credential provided by your instructor. Part 2, configure basic wireless setting. Jadi di step kedua, di langkah yang B ini ini bisa dilakukan di lab. Kita langsung ke part 2, configure basic wireless setting. Jadi di step yang pertama adalah configure SSID. Locate the wireless setting in the SSID or network name file. Enter your assigned SSID, save the setting. Jadi kita disuruh di wireless setting. Network SSID-nya kita isi dengan SSID satu. Lalu save the setting. Ketika sudah, ke langkah kedua, configure wireless security. Jadi kita pergi ke security, lalu select WPA 2 security option, select iCyber and personal if available. Jadi di sini kita disuruh untuk lalu di langkah yang kedua adalah locate the wireless security setting.
Jadi kita ke wireless security setting di sini, lalu select BPA2 security option. BPA2 personal, lalu enter a password or use Cisco 456. Jadi passwordnya adalah Cisco 456. Lalu save the setting. Jika sudah, ke langkah yang ketiga, configure DHCP setting, locate the LAN setting. Jadi kita disuruh untuk mengetes dengan cara masuk ke dalam wireless routernya, dengan cara menuliskan double gateway-nya 168.20.1 berhasil. Sudah bisa. Lalu ke langkah selanjutnya, configure router IP address and subnet mask as assigned by your instructor. Sudah. Verify that the wireless router is used as DHCP server. Sudah. Configure the LAN information for your assigned subnet. If possible, you may providing start an IP address for the maximum number of the IP address available. Sudah. Save the setting. Reboot router. Oke, save the setting. Sudah. Kita beralih ke step keempat, yakni change the default administrator password. Langkah yang pertama adalah locate password setting for the administrative account. Sebentar, kita ulang. Kita beralih ke administration, lalu provide current password and the new password as assigned by for Cisco 123. Save the setting. Login, add new credential. Jadi kita disuruh untuk mengubah passwordnya menjadi Cisco 123. Sudah.
123. Kita save setting, username admin, passwordnya Cisco 123. Berhasil. Kita klik continue. Lalu langkah selanjutnya, at this time you can disconnect the Ethernet cable if desired. Jadi tidak perlu. Connect a wireless line. Oh, jadi di langkah yang ini kita disuruh untuk at this time you can disconnect, untuk disconnect kabel Ethernet. Jadi cukup diklikkan saja. Kita klik gambar ini, lalu diklikkan ke kabel yang akan dihapus. Lalu langkah selanjutnya adalah connect a wireless client. Klik start, enter wireless. Jadi kita disuruh untuk mengkoneksi WiFi tanpa kabel. Jadi saya di sini akan menggunakan perangkat baru, yakni laptop, untuk mengoneksi secara wireless pada WiFi. Nah, kita masuk ke dalam desktop, lalu kita klik PC wireless, interface to connect. Jadi kita butuh perangkat wireless. Wireless laptop. Kita masuk ke dalam desktop, kita PC wireless. Nah, di sini kita klik connect, kita refresh. Sudah keluar WiFi dari yang kita namai tadi, SSID 1. Lalu selanjutnya klik start, enter wireless, select change WiFi setting. Kita klik wireless network name-nya, lalu kita connect. Untuk passwordnya sendiri adalah Cisco 456. Nah, sudah terhubung. Lalu pada langkah selanjutnya, setelah memasukkan password, open command prompt, type in ipconfig. Jadi di laptop 1 kita pergi ke command prompt, kita ketik ipconfig, kita enter. Di sini IP address-nya adalah 192.168.20.100.
Lalu subnet masknya 255.255.255.0. Lalu untuk default gateway-nya sendiri adalah seperti tadi, yakni 192.168.20.1. Sudah. Lalu ke part 4, connect at an access point, opsional. Jadi di part ini sepertinya membutuhkan komputer asli dan wireless router dan access point, jadi opsional. Jadi sudah selesai dan kita beralih ke tutorial yang ketiga, yakni mengkonfigurasi firewall setting. Pada tutorial kali ini objektifnya adalah kita akan mengkonfigurasi firewall setting menggunakan MAC addressing filtering, DMZ, dan single port forwarding dalam wireless router untuk memanage koneksi dan traffic melalui wireless router. Background dan skenario-nya adalah kamu baru saja membeli wireless router untuk rumah dan ingin mengkonfigurasi MAC filtering untuk membatasi angka dari koneksi device yang menyambung ke network wireless. Dan lagi kamu ingin mengizinkan game kamu untuk mengoneksi dari internet DMZ. Sebagai alternatif enabling DMZ, kamu akan secara manual forward the specific ports for the desired games. Jadi yang kita butuhkan adalah sebuah perangkat, lalu sebuah perangkat komputer, lalu wireless router, dan kabel Ethernet. Sepertinya wireless router saja sudah bisa digunakan. Baik, ke part yang pertama, step yang pertama adalah connect the computer to the router. Jadi kita disuruh untuk menjawab pertanyaan ini. Router address information. Seperti biasa, untuk cara kita mengetahui IP address, subnet, dan router name-nya bisa dari ini, ipconfig. Kita ping saja routernya, yakni gateway routernya adalah 192.168.20.1. Kita enter. Lalu kita ipconfig 192.168.20.1. Ternyata bukan itu. Jadi ini adalah
Jadi ini adalah IP address dan subnet mask dari wireless routernya. Kita isi. IP addressnya adalah 192.168.20.100 dan subnet masknya seperti biasa 255 3 kali lalu 0. Untuk router name-nya sendiri kita namai yang tadi saya namai Cisco. Untuk start IP address-nya bisa kita lihat di saat kita masuk ke dalam routernya, konfigurasi router. Dengan cara kita masuk ke web browser lalu kita ketik default gateway-nya yaitu 192.168.20.1. Passwordnya username-nya admin, passwordnya adalah Cisco 123. Nah, di sini start IP address-nya adalah 100. Lalu maximum number of user-nya adalah 50. Tapi biasanya di lalu default router access-nya, username dan password-nya adalah admin, lalu Cisco. Cisco 123. Lalu SINET SSD-nya adalah SSID 1. Lalu sepertinya langkah sampai D adalah langkah yang biasa dilakukan pada konfigurasi yang sesungguhnya, yaitu pada komputer. Jadi kita lewati saja. Lalu di langkah yang E, open command prompt, buka command prompt lalu menulis ipconfig. Untuk mengetahui default gateway dari komputer. Jadi kita sudah tahu gateway dari komputer kita, yakni ini adalah gateway-nya 192.168.20.1. Lalu untuk yang step kedua, kita disuruh untuk memasukkan IP address dan default gateway-nya ke dalam Microsoft Edge. Jadi kita lewati saja.
di part kedua, konfigurasi firewall setting. Jadi seperti tadi yang sudah dijelaskan di awal di background skenario, kita akan menyeting seperti MAC address, lalu MAC DMZ, lalu single port forwarding. Langsung saja ke step yang pertama, konfigurasi MAC filtering. Di langkah yang pertama adalah kita masuk ke dalam MAC filtering. Caranya adalah kita masuk ke web browser terlebih dahulu. Lalu kita masukkan default gateway-nya, admin Cisco 123. Nah, di sini kita menuju ke wireless. Kita tekan wireless MAC filter. Nah, di sini langkah selanjutnya adalah enable MAC filtering. MAC filteringnya kita ganti ke enabled, lalu deny of or allow access for the list MAC address. Jadi kita bisa memilih untuk mendeny atau allow access dari list dari MAC address yang tercantum di sini. Dengan memilih tombol ini bisa prevent atau permit. Lalu menambahkan MAC address to MAC filter list. Jadi kita tambahkan di sini 55.55.2.0. Jika sudah, save the setting. Bukan, mohon maaf, itu untuk MAC address-nya kita bisa lihat pada config, lalu kita klik wireless. Nah, ini adalah MAC address-nya. Kita salin saja. Lalu kita masukkan di sini. Jika sudah, kita save setting. Lalu kalau sudah, kita lanjutkan lagi ke konfigurasi DMZ. Di konfigurasi DMZ ini, di langkah yang pertamanya adalah kita masuk ke DMZ setting. DMZ setting ada di Applications and Gaming. Kita klik Applications and Gaming, lalu kita klik DMZ. Nah, di sini langkah selanjutnya adalah enable DMZ. Lalu di sini specify range of IP address or any IP address, provide the IP address or MAC address of the host in the DMZ. Kita isi.
save setting. Setelah sudah, kita pergi ke step ketiga, yakni di single port forwarding. Single port forwarding terdapat pada application and gaming. Nah, di sini letaknya sudah terbuka sendiri. Jadi di sini dengan single port forwarding setting, the application firewall setting, enable single port forwarding, enable seperti contoh 1. Applications internal and external ports, protocol and IP address. Kita masukkan IP addressnya, lalu aplikasinya kita buat contoh HTTP, yakni web browser. Save the setting. Jika sudah, akan mereset kembali dan kita disuruh untuk login kembali. Lalu ketika sudah, di langkah yang terakhir ada pertanyaan refleksi dari router model yang kamu punyai. Apa konfigurasi firewall yang dari router model yang kamu punyai, konfigurasi firewall apa saja yang selainnya yang ada, tulis dan jelaskan. Jadi untuk konfigurasi firewall yang lain bisa kita lihat pada halaman tadi. Jadi di sini ada beberapa keamanan yang lain dari firewall setting di sini, seperti wireless security. Jadi wireless security ini fungsinya seperti di tutorial yang kedua, kita memasukkan password agar jika ada pengguna yang ingin menyambungkan koneksinya ke wireless router kita, itu membutuhkan password. Lalu ada internet filter.
yakni di internet filter ini ada 4 filter. Yang pertama adalah filter anonymous filter request, yang kedua filter multicast, yang ketiga filter internet not redirection, dan yang keempat adalah filter ident. Lalu juga ada web filter. Web filter ini mencantum proxy, Java, ActiveX, dan cookies. Lalu di sini juga ada access restrictions, internet access policy. Jadi di sini kita bisa memblok website yang kita tuliskan di sini. Jadi seperti contoh ketika kita menyalin website YouTube, kita salinkan di sini, otomatis website tersebut akan terblok. Lalu ini berdasarkan URL, kalau di bawahnya berdasarkan keyboard. Lalu di bawahnya lagi juga ada blocked applications. Jadi blocked applications ini adalah beberapa aplikasi yang bisa diblok dengan cara tinggal kita klik lalu kita tekan ini. Nah, jika ingin mengembalikan lagi, kita tekan yang bawah. Dengan mengisi ini lalu modify. Dan itu tadi adalah beberapa konfigurasi firewall selain MAC filtering, DMZ, lalu single port forwarding yang kita bisa tulis di pertanyaan yang terakhir. Sekian tutorial dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.